Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan masuk ke materi ketiga Microsoft Excel, yaitu tentang mengedit data dan lembar kerja pada Microsoft Excel. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu memformat sel. Nanti meliputi pengaturan numbering, alignment, font, border, pattern, dan protection. Yang kedua, peserta didik mampu mengatur baris dan kolom. Nanti perintah yang kita gunakan adalah insert column atau insert row, kemudian edit, delete column, kemudian format column, format width, format row, dan format height. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengatur data. Nanti kita gunakan perintah copy dan paste dan berbagai macam perintah yang lain yang bertujuan tentang materi kita, yaitu mengedit data pada lembar kerja Microsoft Excel. Yang pertama, memformat sel. Format sel yaitu tampilan lembar kerja merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan. Lembar kerja tersebut harus diatur sehingga bentuk dan penyajiannya terlihat menarik. Penformatan sel merupakan sarana yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk meningkatkan keartistikan suatu lembar kerja. Mengapa disebut dengan format sel? Karena semua penformatan dilakukan pada setiap sel. Hal yang dapat diatur di dalam format sel antara lain adalah format bilangan, perataan data dalam sel, pengaturan huruf atau font, bingkai atau border, tampilan latar belakang atau pattern, kemudian perlindungan data atau protection. Di dalam kotak dialog format sel terdapat 6 tab fungsi yang berbeda, yaitu number, alignment, font, border, pattern, dan protection. Mari anak-anak kami kita lihat kotak dialog format sel yang akan kita praktekkan di dalam Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel kita ya. Biasa saya ketikkan aja di sini Excel atau huruf E di sini, nanti akan muncul otomatis di sini Microsoft Excel yang saya punya, yaitu 2016. Kita tunggu terbuka, kemudian kita klik blank dokumen. Ini kita close blank dokumen. Ini tampilan dari Microsoft Excel, sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Yang pertama tadi kita format sel ya, menggunakan ini menu home ya. Kemudian kita pergi ke ini icon format, kita klik icon format. Di sini ada format sel. Oke, ini ada 6 format ya, ada tab ini yang seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Yang pertama adalah format number ya. Ini ada general, number, currency, dan sebagainya. Kita akan coba satu-satu praktekkan. Yang mana yang pertama ini soal number atau angka. Ini juga angka, ini angka, kemudian ini juga angka. Ini adalah tanggal ya. Ini waktu, ini presentasi, dan ini teks dan sebagainya ya. Untuk yang pertama kita coba di sini memasukkan sebuah bilangan angka. Contoh ya. Saya masukkan 250.000. Saya enter, kemudian kita klik format sel nih, kemudian general, ini yang biasa ya. Kalau number kita klik, ini ada decimal place atau 2 di belakang koma, kita tiadakan. Kemudian use 1000 separator, kita checklist untuk memisahkan ribuan. Oke. Kalau kita klik OK, maka akan terpisah ribuan. Kemudian kalau kita klik lagi format sel yang currency ya, ini mata uang ya. Untuk ada mata uang di depan, kita cari mata uang rupiah ya, kita cari rupiah. Oke, ini rupiah ya. Kemudian nih nanti akan ada simbol rupiah di depan. Kita klik OK, maka akan ada simbol rupiah. Ini udah saya jelaskan ya yang pertemuan kedua kemarin. Apa bedanya currency dan accounting ya. Kalau accounting ya, ini kita pilih, ini tetap rupiah Indonesia, oke. Maka kalau kita ini besarkan, dia ada jarak ya.
Kalau tadi currency dia tidak berjarak. Ini saya ingatkan kembali kepada anak-anak kami. Kalau currency tadi kita oke, maka dia akan rapat ya rupiahnya. Itu. Kemudian accounting sama oke. Kemudian date adalah tanggal ya. Date adalah sebuah tanggal. Jadi ya sebagian komputer kamu coba misalnya ini formatnya dalam format Inggris, maka kita bisa ganti ke dalam format Indonesia. Misalnya kita cari ini Indonesia. Oke, ini dia Indonesia. Coba kita tes yang ini. Oke ya, tetap seperti ini ya, tidak ada perubahan. Jadi kalau yang lain di komputernya coba dites ya. Mana tahu ada perubahan, bisa kamu coba-coba seperti yang tadi ya. Kemudian tadi habis dia ini ada time, ini waktu ya. Ini persentase, ini friction, ini teks ya. Saya rasa yang lain ini tidak jarang kita gunakan ya, tetapi bisa nanti jika ada yang mau bertanya silakan ditanyakan ya. Kemudian yang berikutnya ada tab alignment ya. Alignment adalah sebuah teks perataan. Ini bisa di sini ya. Ini alignment sama nanti di sini fungsinya. Jadi kita coba kalau yang ini left indent center, kalau kita klik center, oke, maka dia akan berada pada posisi tengah. Ya, ini dia aktif ya. Kalau kita klik yang kiri, ini left. Kalau kita klik format cell, kemudian ini otomatis sudah left ya karena tadi kita checklist di sini ya, icon left ini. Ya, kemudian ini vertikalnya adalah pertengahan. Ini yang di atas ini ya. Ini kalau kita klik center, oke, maka dia akan otomatis terchecklist yang middle line. Ini dirasakan kalau ini kita besarkan ya. Kalau height-nya kita besarkan seperti ini, dia akan otomatis seperti ini. Yang ini top di atas, kemudian yang ini bottom di bawah ya. Ini perataan tadi ya. Ini oke ya, bisa kamu coba. Kemudian format cell, ini wrap text, ini dia kalau tulisannya panjang maka dia akan beralih ke bawah. Ini kita contohkan misalnya ya, kita contohkan ya. Oke, kalau kita ketikkan ini kan dia keluar dari kotak-kotak ini ya. Misalnya ini kita buat sebuah kotak, jadi dia akan seperti ini ya, ya keluar dari sini. Jadi kalau dia mau menyatu di dalam, kita klik ya, ini kita klik format cell, kemudian ini kita klik wrap text, kita oke, maka dia akan seperti ini. Oke. Maka dia akan berada di sini. Tapi kalau kita nonaktifkan ya wrap text, maka dia akan memanjang. Oke, kalau kita aktifkan wrap text, dia akan seperti ini. Nah, itu fungsi wrap text ya anak-anak kami. Kemudian format cell berikutnya ini shrink to fit ya. Oke, maka dia akan sesuai dengan lebar kotak ini tapi tulisannya mengecil. Ya, tulisannya mengecil. Kalau kita preview, hasilnya seperti itu, mengecil dia. Tulisan itu mengikuti dari kotak ini. Makin kita kecilkan kotaknya, makin kecil tulisannya. Nah, itulah dia. Kita kembalikan format cell. Ini kita hilangkan checklistnya. Oke. Sementara merge cell itu fungsinya menggabungkan beberapa kolom. Nih kalau kita contohkan begini, kemudian ini merge bisa atau format cell, klik merge cell. Oke, maka ini akan bergabung. Kalau kita klik, maka bergabung dia. Itulah fungsi dari merge. Contohnya ini ya. Ini kita klik merge. Dia menggabungkan beberapa kolom. Itu fungsi merge ya. Kemudian masih format cell. Ini kita bisa hilangkan checklistnya. Kemudian oke.
Ya, dia kembali seperti semula. Ini merge. Oke, kemudian klik lagi sekali lagi untuk mengembalikan seperti semula. Kemudian ini kita klik untuk mengembalikan seperti semula. Kemudian berikutnya adalah font atau eh, mengatur tentang huruf. Ini bisa kita pilih jenis hurufnya, ya ada Arial Black, Nairo, kemudian yang lain yang biasa mungkin di sini Time New Roman yang biasa kita gunakan ya, huruf standar dalam Microsoft Word Time New Roman ya. Ini kita bisa cari misalnya Arial, ya ini nanti jenisnya, misalnya ini nanti modelnya. Kemudian kalau ke bawah lagi misalnya Century nanti seperti ini, oke? Itu dia ya. Kemudian ini adalah font stylenya, ini regular yang biasa, italic dia miring, bold dia tebal, bold italic tebal dan miring ya. Bisa kamu pilih. Ini adalah size-nya atau ukurannya. Yang standar ukuran huruf adalah 12 ya anak-anak kami. Bisa 14 untuk apa judul ya. Biasanya 12. Kemudian oke. Maka akan seperti inilah. Itu bisa dicari di sini ya. Ini font, ini font size-nya atau ukuran hurufnya. Bisa kamu cari di sini. Oke, ini. Oke, ya. Kemudian kita coba lagi di font. Ini ada strike out. Ini ya dia seperti dicoret di tengah. Menghilangkan kembali. Kita klik lagi. Kita hilangkan checklistnya supaya dia hilang. Kalau superscript itu berpangkat. Misalnya 10 pangkat 10. Ya, jadi saya mau naikkan ini supaya berpangkat. Seperti bilangan berpangkat. Saya blok. Format cell. Kemudian superscript. Nah, 10 pangkat 10 seperti itu ya. 20 pangkat 5. Jadi yang 5-nya ini kita blok ya, kita blok. Format cell, kemudian klik superscript. Itulah dia. Kalau yang di bawahnya misalnya dia di bawah ya, misalnya H C O 2. Ya, jadi duanya ini mau kita turunkan ke bawah. Jadi kita blok 2. Duanya itu kita blok, format cell, kita klik subscribe. Seperti itu. Jadi seperti lambang-lambang kimia ya, yang superscript berpangkat, yang subscript dia ke bawah. Kemudian kita kembali ke format cell. Border adalah bingkai ya. Border adalah bingkai. Bisa kita pilih ini modelnya ya, stylenya ini mana yang mau kita pilih ya, bingkai. Ini ada di sini nih warnanya. Ya, warna bingkainya ini ada di sini ya, di sini. Kemudian fill adalah background ya, background ini pattern, backgroundnya juga patternnya kita coba ini ya, ini backgroundnya kuning. Oke, seperti ini. Ini kalau kita klik format cell, backgroundnya kita klik kuning, maka dia akan berwarna kuning. Kalau mau semua kita klik seperti ini, format cell kuning, akan kuning semua. Kita coba format cell, kalau yang pattern colornya sama, ini kalau biru. Format cell, pattern colornya misalnya biru. Stylenya harus kita pilih dulu nih ya. Maka akan seperti itu. Kalau ini kita mau buat seperti itu, format cell. Ini stylenya kita pilih misalnya yang ini. Nah, akan seperti itu ya. Itu dia. Kemudian yang terakhir adalah proteksi. Ini adalah untuk melindungi, nanti ini khusus ya kita buat videonya untuk proteksi, bagaimana cara proteksi nanti. Jadi kita bahas dulu yang sementara ini yang 5 tab ini, fill, border, font, alignment dan number. Oke. Kalau yang tadi border bisa ini kita ambil ya, border seperti ini ya, kotak atau yang lain. Oke, kalau ini mau kita buat kotak, maka klik border ini, kita klik yang ini. Kalau mau ini saja kita buat kotak, maka kita pilih yang ini. Oke ya, beda ya. Itulah dia untuk materi format cell. Berikutnya anak-anak kami yaitu
Yang bagian kedua, mengatur baris dan kolom. Lebar kolom standar Microsoft Excel adalah 8,43 karakter, sedangkan tinggi baris standar adalah 12,75 poin. Sering sekali ketika kita membuat data berupa tabel di Microsoft Excel, ukuran lebar kolom atau tinggi baris yang kita butuhkan tidak sesuai dengan ukuran standar. Lebar kolom tersebut lebih besar atau lebih kecil dari ukuran standar. Dengan demikian kita harus mengubah ukuran standar dengan ukuran yang kita butuhkan. Kita praktekkan anak-anak kami. Jadi tadi tentang lebar dan tinggi baris dan lebar kolom. Misalnya ini ya, misalnya saya klik yang sheet kedua, misalnya ini nomor, nama siswa, ya ini alamat siswa, ini nomor HP. Nah, maka ini kan tidak sesuai ya, kita butuh ini kolomnya ini agak melebar sedikit, alamatnya juga ya, ini mungkin agak menyempit sedikit. Jadi caranya bisa kita geser-geser seperti ini ya, klik tahan drag, kemudian ini bisa kita geser seperti ini juga seperti ini ya. Itu secara singkatnya. Untuk dia seperti yang materi kita tadi ya, itu caranya pertama ini kita bisa ini ya, letakkan di sini kursor format, kemudian ini ada row height, tinggi baris, kemudian column width atau lebar kolom. Nah ini ya, ini standar, ini kita bisa ganti misalnya 5. Oke, maka dia menyempit seperti itu. Ini column width-nya misalnya kita ganti menjadi 10. Oke, atau agak lebar lagi 20. Oke, nah, ini juga 20. Ini 10. Nah, jadi dia tahu kita berapa lebar kolomnya ini kalau menggunakan fungsi format ini. Kemudian yang tadi baris ya, ini barisnya ini tingginya ini ya, yang standarnya ini row height-nya 15 poin. Jadi kita bisa ganti menjadi 20 poin. Oke, maka dia akan, atau kita ganti jadi 30 poin. Akan seperti itu. Kemudian kita pilih yang middle align. Oke, kemudian ini kita blok. Kemudian ini kita kasih border atau bingkai. Ini kita blok kembali. Kemudian ini kita kasih perataan tengah. Tadi bisa dari format cell. Itulah tadi materi yang kedua ya. Yang berikutnya, yang ketiga kepada anak-anak kami tentang mengatur data. Data pada suatu sel dapat digandakan atau dipindahkan. Perintah menggandakan data yaitu copy paste atau melalui perintah shortcut Ctrl C atau copy lalu Ctrl V atau paste. Perintah memindahkan data cut kemudian dipastekan atau dengan shortcut Ctrl X lalu Ctrl V ya. Kemudian worksheet atau lembar kerja dapat dilakukan pengaturan seperti menambah, menghapus lembar dan mengganti nama. Default yang baru perintahnya adalah menambah lembar kerja, insert worksheet, menghapus lembar kerja, edit, delete sheet. Kemudian mengganti nama lembar kerja, format sheet, kemudian rename. Oke, anak-anak kami kita coba praktekkan. Jadi supaya kamu tahu apa maksud dari mengatur data ini, kita coba. Berikutnya yang ketiga adalah mengatur data. Tadi perintah pertama adalah perintah copy paste. Jadi perintah tersebut biasanya kita mau mengcopy paste. Contoh, kita blok, kita perintah tadi copy atau Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini, kursornya kita klik Ctrl V atau paste. Kemudian ini kita atur tadi kolomnya ini adalah 5. Yang ini 2 kita blok seperti ini untuk mengatur kolomnya karena ini sama 20. Yang ini tadi kolomnya adalah 10. Kita blok, kemudian kita kasih border. Itulah dia copy paste. Kalau cut itu adalah menghilangkan atau memotong. Misalnya nama siswa kita
ini ya, cut atau Ctrl X, kita pindahkan ke sini, kemudian kita klik paste atau Ctrl V. Itulah dia. Oke, jadi di sini hilang, di sini tampil. Sementara kalau copy adalah menyalin sebuah data. Oke, kemudian tadi setelah itu perintah tersebut juga bisa insert ya, insert row, kemudian insert column. Itu caranya seperti ini. Kalau kita letakkan di sini boleh, yang di blok seperti ini pun boleh. Kalau seperti ini kita mau insert, ini menambah ya, insert row, berarti kita tambahkan sebuah baris. Ingat ya, row itu adalah baris. Maka dia akan bertambah barisnya satu di atas. Kalau di sini kita kembalikan lagi, insert column, maka akan bertambah satu kolom. Kalau di sini kita klik, kemudian insert kolom, maka akan bertambah kolom satu lagi. Kalau kita insert row, maka akan bertambah satu baris lagi ya. Ini dia. Itu artinya insert kolom dan insert row. Kemudian kalau kita insert cell, berarti sel yang bertambah. Insert cell. Kita coba di sini ya. Insert cell. Sel yang mana? Yang di atas, yang di kanan, di bawah. Kemudian ini untuk baris, ini untuk kolom. Kita coba yang di bawah. Oke. Maka akan tambah satu sel di bawah sini ya. Ini ya, perhatikan ya, kalau saya klik di sini atau di sini, insert cell. Sel yang di bawah, oke. Maka akan bertambah satu. Kalau yang di kanan tadi, insert cell, kita pilih yang di kanan, right ya. Maka akan di sini bertambah. Oke. Oke, maka akan bertambah di sini. Kalau mau menambah di sini, ya ini akan di sini bertambah ya, karena di sini kursor kita. Insert cell, kemudian oke, itulah dia ya. Kemudian kalau kita mau menghapusnya, blok semua ini, delete ya. Delete apa? Delete kolom. Maka akan terhapus. Ini kita blok seperti ini, delete kolom. Ini juga kita blok, delete kolom. Oke, kalau yang ini kita bisa di sini delete row, maka akan terhapus barisnya. Ya, ini untuk menghapus. Sama juga delete cell untuk menghapus sel yang kita tambah tadi. Ini ya. Kalau di sini delete sel yang di atas, yang di kiri, kita klik OK. Akan terhapus selnya ya. Kemudian ini delete sel, maka akan terhapus selnya. Oke. Itulah fungsi delete. Kemudian delete sheet, akan satu sheet ini terhapus semua. Delete sheet, maka akan perintah. Apakah Excel akan menghapus secara permanen sheet ini? Apakah kamu ingin melanjutkan? Kalau kamu klik delete, maka sheet tadi terhapus. Kalau menambahkan sheet, bisa kita klik ini menambah atau insert sheet ya. Oke, bertambah satu sheet di sini. Oke. Kalau mau delete sheet, maka kita akan hapus sheet satu di sini. Gunakan menu home, kita pakai tadi format cell, kemudian kita pakai tadi fungsi insert row, insert column untuk menambahkan baris, ini untuk menambahkan kolom, ini untuk menambahkan sheet. Kemudian delete, ada delete baris, delete kolom, delete sheet. Kemudian rename satu lagi ya. Rename itu untuk mengganti nama sheet. Contoh ini ya, kita klik kanan di sheet ini, kemudian kita rename atau mengganti. Kita bisa buat di sini materi kelas 8. Bentar, kita tambahkan, bisa klik yang ini, tanda tambah ini untuk menambahkan sheet baru. Kita rename kembali, kita delete, kemudian kita proteksi, kita hilangkan dan sebagainya. Ya, untuk sementara ini fungsi delete, rename kamu sudah memahami. Nanti berikutnya fungsi move or copy, kemudian protect, kemudian fungsi hide kita akan bahas berikutnya. Baik, itu saja saya rasa untuk materi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa
jumpa materi Excel berikutnya. Terima kasih.